adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adalah harinya Tuhan dan waktunya kita untuk sama-sama datang sama Tuhan untuk beribadah. Berapa banyak adik-adik yang hari ini bersuka cita karena kita mau sama-sama beribadah sama Tuhan? Yang bersuka cita katakan saya bersuka cita di kolom chat. Oke adik-adik, cepetan ketik. Oke, dan sekarang kita mau mulai ibadah kita. Jadi pastikan adik-adik siap. Berapa banyak adik-adik yang siap? Boleh tulis S. Saya. Bener banget. Ketik S atau ketik saya siap. Oke adik-adik, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Oke, sama-sama kita bernyanyi ya adik-adik. Yuk, betul. Oke, bangkit berdiri. Sama-sama tepuk tangan. Kita adalah anak zaman now. Oke. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau apa? Tak mau serupa dengan dunia. Aku siapa? Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji siapa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan pastinya. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Haleluya adik-adik, kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup di zaman now, zaman sekarang. Tapi kita nggak boleh serupa dengan dunia, tapi kita harus serupa dengan Kristus. Ya, Oke mari adik-adik. kita sama-sama nyanyikan lagu ini di semangat-semangat. Yes. Lebih sungguh-sungguh lagi, oke? Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Mulutku, hatiku sama-sama bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Hidupku jadi miliknya. Katakan asik. Hidupku jadi miliknya. Asik. Yeay. Sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, ini adalah hari di mana kita harus lebih semangat lagi berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan lebih mengandalkan lagi kepada Tuhan. Yuk adik-adik, arahkan hatimu, pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Kalau adik-adik mau angkat tangan, angkat tangan. Kalau mau menutup mata sambil berdoa, menutup mata dong. Iya. Oke,
Mari kita sama-sama akan nyanyikan lagu ini dari hati kita dalam buat Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Ya betul Tuhan, ajak kami lebih dekat dengan hati-Mu. I've never wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. Amen. I never want to I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Amin Tuhan. Yes. Ajak kami Tuhan lebih dekat dengan hati-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih atas pujian dan penyembahan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan saudara kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai kakak yang akan memberikan firman-Mu kepada kami. Amin. Agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bisa melakukan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Terima kasih Bapak. Yes. Di semua yang percaya katakan Amin. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Kakak bawa 2 kotak tempat hadiah. Kira-kira kalau kalian disuruh pilih yang mana? Pasti semua milih yang ini kan, karena ini bagus.
jarang sekali orang mau membeli ini. Yuk kita lihat ada apa yang di kotak yang bagus ini. Tadadadad. Wow. Wow. Nah, adik-adik, wow, ternyata jorok sekali sampah bekas air minum. Ini bekas tisu. Jangan-jangan bekas orang buang ingus nih. Ini ada ban, tutup botol, kemudian ada stik es krim. Lengket, ini bekas orang makan es krim. Wow, isinya sampah. Ternyata tidak sebagus kotaknya. Coba kita lihat yang ini, yang dibungkus ini apa ya? Wow, aha. Ya, isinya ternyata ada ini loh, biskuit yang bisa dipakai olesin ke coklat. Lalu ada ini, dan ada jelly. Dan masih ada lagi. Ada candy. Ternyata bungkus yang jelek ini isinya lebih menarik dibanding kotak yang bagus ini. Nah adik-adik, ini sama seperti dengan hati kita. Terkadang kita punya penampilan di luar sangat baik, tetapi isinya sampah semua. Ada iri hati, ada suka gosipin orang, ada suka memfitnah dan mencuri, dan banyak sekali lainnya. Kadang-kadang kita nggak melihat orang-orang yang kelihatannya penampilannya nggak baik, mukanya, wajahnya nggak cantik atau ganteng, tetapi hatinya lebih baik. Dan Tuhan memilih hati yang baik, walaupun penampilannya nggak memenuhi syarat, tetapi Tuhan melihat hati. Seperti kisah sebuah keluarga di mana satu orang anaknya dipilih menjadi pemimpin yang hebat. Siapakah dia? Yuk kita ikuti kisahnya. Nah adik-adik, waktu itu Nabi Samuel datang untuk mencari pengganti seorang raja, mengganti Raja Saul. Kemudian dia datang ke rumah Pak Isai. Kemudian Isai keluar anaknya, di mana anak-anakmu? Wah, kata Tuhan bilang sama-sama, bukan itu. Oh ternyata Tuhan gak pilih, bukan. Sampai semua anaknya sudah habis. Lalu Nabi Samuel tanya, Pak Isai, apakah gak ada lagi anak-anakmu? Kemudian Pak Isai berkata, oh iya, ada satu anak lagi yang sedang mengembalakan domba, kambing domba. Suruh panggil dia pulang. Baiklah, lalu dipanggil. Daud. Ya, dia adalah si Daud. Daud datang dan Tuhan bilang sama Nabi Samuel, Hai Samuel, urapi dia. Dia adalah orang yang kupilih. wow, ternyata Daud yang masih kecil dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat hati. Lalu kemudian Daud diurapi untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Walaupun dia gak langsung otomatis menjadi seorang raja, tetapi Tuhan sudah memilih Daud untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja. Adik-adik, Raja Daud tidak langsung, walaupun dia sudah diurapi, dipilih, tetapi dia tidak langsung menjadi raja. Dia untuk menjadi seorang raja, dia harus lewatin prosesnya. Ada perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya Daud menjadi seorang raja. Sewaktu itu Daud masih mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Satu kali Pak Isai meminta Daud untuk mengantarkan bekal makanan kepada kakaknya yang sedang ada di medan pertempuran untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Daud bergegas pergi. Adik-adik, Daud adalah seorang anak yang sangat rajin. Dia ikutin dan taat sama orang tuanya. Ini yang membuat Daud bisa menjadi seorang pemimpin, seorang raja. Sesampainya di medan pertempuran, Daud kaget karena dia melihat ada barisan tentara, prajurit-prajurit dari orang Filistin menghina orang prajurit Israel. Wah, kalian mengalah, gak bisa apa-apa. Daud kesal dia. Terus kemudian orang-orang Filistin tentaranya terus menghina
Daud akhirnya berpikir, kayaknya nggak bisa didiemin ya. Daud datang kepada Raja Saul, Raja, bolehkah aku membantu untuk mengalahkan raksasa pahlawannya orang Filistin? Lalu Raja Saul bilang, kamu kan masih kecil. Iya, aku masih kecil, tapi aku punya Tuhan. Oh iya ya, akhirnya Daud pun pergi berperang. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-samanya. Daud adalah seorang calon pemimpin waktu itu yang akan menjadi seorang raja. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Dia punya iman yang kuat. Selain rajin, Daud juga punya iman yang kuat. Kemudian Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan tombak dan demi, tapi aku membawa nama Tuhanku. Daud cuma bermodalkan ketapkan dan batu, dan akhirnya Goliat mati, Goliat kalah, dan Daud menang. Seluruh orang-orang Israel berteriak, hore, hidup Daud, hidup Daud. Semenjak itu Raja Saul memilih Daud untuk menjadi prajurit Israel dan kepala pasukan 1000. Wow, Daud senang. Raja Saul senang, tetapi Raja Saul juga menjadi iri hati, teman-teman. Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud berkali-kali. Saat itu Daud sudah menjadi pemimpin kepala pasukan 1000, dia sudah menjadi prajurit. Karena iri hati, Saul ingin membunuh Daud berkali-kali. Tetapi Daud punya hati yang baik, dia tetap menaruh hormat. Dia tetap menaruh respek. Dia tetap memiliki kasih kepada Raja Saul. Walaupun Saul berkali-kali ingin berbuat jahat, ingin membunuh, tapi Daud mengampuni. Ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh si Raja Saul, tapi tidak dilakukan. Dia mengampuni apa yang dilakukan oleh Raja Saul dan dia tetap hormat. Walaupun Raja Saul seorang pemimpin, seorang raja yang memiliki hati yang tidak baik, tapi Daud tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel, menjadi raja Israel. Karena itu Daud tetap menaruh hormat. Ya, sikap Daud selain rajin, dia juga memiliki iman kepada Tuhan. Dia berani. Dia kemudian memberikan respek atau hormat kepada Tuhannya dengan baik, kepada pemimpinnya dengan baik. Nah, setelah itu adik-adik, Raja Daud terus diuber-uber sama Raja Saul sampai dia mengumpet di Gua Adulam. Di sana datanglah keluarga, datang orang-orang yang dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt collector. Kemudian berkumpul di situ juga adanya orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya masalah yang banyak. Kurang lebih ada 400 orang loh yang ada bersama-sama dengan Daud di Gua Adulam, dan Daud menjadi pemimpin mereka. 400 orang yang dikejar-kejar hutang, 400 orang yang sakit hati, yang dipimpin oleh Daud. Daud memimpin mereka, walaupun di Gua Adulam dia memimpin mereka, dan Daud berhasil menolong mereka menjadi prajurit, menjadi perwira-perwira untuk nanti membantu si Raja Daud. Nah, teman-teman lihat betapa Daud itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Dia bisa mengembalakan 400 orang, dia bisa memimpin 400 orang dan mengangkat mereka. Dia bisa melatih pemimpin-pemimpin baru. Lalu setelah itu Raja Saul meninggal. Setelah Raja Saul meninggal, Daud pun diangkat menjadi seorang raja. Walau Daud semakin naik posisi kepemimpinan Daud dari mengembalakan menjadi pemimpin kambing domba. Kemudian dia menjadi prajurit Israel dan kepala pasukan 1000. Kemudian dia naik lagi menjadi pemimpin dia sempat terbuang, dia sempat menjadi pemimpin dari pasukan orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang sakit hati. Kemudian baru setelah itu
dia naik menjadi seorang raja. Ada proses untuk menjadi seorang pemimpin besar, walaupun Tuhan sudah menetapkan dia, sudah memilih Daud sejak dia mengembalakan kambing domba. Dan waktu dia sudah menjadi seorang raja, dia adalah tetap seorang pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tetap memberikan penghormatan atau penghargaannya kepada keluarga dari Raja Saul. Dia tetap memelihara kehidupan dari Mephiboset, anak dari sahabatnya yaitu Jonathan. Dia tetap pelihara kehidupan dari Mephiboset. Dia tetap menghormati pendahulunya. Siapa yang telah menjadi raja sebelumnya, dia tetap memelihara keluarga dari Raja Saul. Nah, teman-teman semua, dari kisah Daud, kita belajar bahwa setiap kalian juga adalah seorang pemimpin seperti Daud. Tetapi kepemimpinan itu tidak terjadi dalam sekejap. Gak hari ini aku mau jadi seorang bos di pusat, langsung jadi, enggak. Atau aku mau jadi ketua kelas, enggak. Ada prosesnya. Ada jalan yang adik-adik harus tempuh dulu, yang adik-adik harus lewati seperti Daud. Sikap kepemimpinan yang dimiliki Daud adalah Daud itu rajin. Waktu dia mengembalakan kambing domba, dia mengembalakan dengan rajin. Antar bekal makanan ke kakaknya, dia lakukan tanpa mengeluh. Kedua, sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud adalah Daud itu berani, walaupun dia lihat musuhnya Goliat lebih besar, tapi dia berani. Ketiga, Daud adalah seorang pemimpin yang memiliki iman atau mengandalkan Tuhan. Daud gak bilang aku pernah mengalahkan beruang dan singa, tidak. Tapi dia bilang, kamu boleh mendatangi aku dengan tombak dan leming, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Daud adalah seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Sikapnya yang ketiga, rajin, berani, mengandalkan Tuhan, dan apalagi dia juga seorang pemimpin yang mau mengampuni ketika dia lihat pemimpin lain menyakiti hati dia, menjahati dia, tapi dia mau mengampuni. Yang kelima, Daud adalah seorang pemimpin yang tetap memberikan respect atau hormat kepada pemimpin di atasnya, walaupun pemimpin di atasnya itu jahat sekali sama Daud, tapi Daud mau memaafkan dan tetap memberikan hormatnya. Lalu yang keenam, apalagi? Daud adalah seorang pemimpin yang bisa mencetak pemimpin lain. Contohnya apa? Waktu dia ada bersama-sama dengan orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, sikap Daud apa? Dia memimpin orang-orang sebanyak 400 orang itu, dan akhirnya mereka pun menjadi seorang pemimpin lagi. Dan yang ketujuh apa? Dia tetap menghormati pendahulunya. Dia tetap memelihara kehidupan dari Mephiboset, dari keluarga Raja Saul. Walaupun Raja Saul sudah tidak ada, tetapi dia tetap memenuhi janjinya kepada sahabatnya Jonathan. Jadi ada 7 sikap, yaitu rajin, berani, mengandalkan Tuhan, ya kan, mengampuni, memberikan respek kepada otoritas atau pemimpin di atasnya, kemudian mencetak pemimpin yang baru, dan yang ketujuh adalah menepati janjinya kepada Yonatan untuk memelihara Mephiboset. Jadi adik-adik kalau kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang pemimpin di perusahaan, atau kalian menjadi seorang pemimpin di keluarga, nanti kelak kalian harus lewati prosesnya. Kalian harus punya sikap-sikap seperti Daud menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kalau saat ini adik-adik menjadi seorang ketua kelas, adik-adik harus menjadi ketua kelas yang rajin. Adik-adik harus menjadi ketua kelas yang habis bilang, aku hebat dipilih jadi ketua kelas. Enggak. Adik-adik harus menjadi seorang ketua kelas yang bilang, mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa memimpin teman-teman di kelas. Adik-adik menjadi seorang ketua kelas yang berani. Waktu ada yang salah, kalian berani menegur.
Adik-adik juga harus tetap memiliki kasih. Waktu kalian jadi seorang ketua kelas, mungkin ada yang benci sama kalian, fitnah kalian. Apa ketua kelasnya gak becus, rese banget punya ketua kelas dia. Gini. Kalian tetap menjadi ketua kelas yang bisa mengasihi, mengampuni, dan tetap respect sama pemimpin kalian, yaitu guru-guru, wali kelas kalian. Kalian juga harus menjadi seorang ketua kelas yang mau belajar, menolong orang lain supaya bisa menjadi pemimpin, mencetak pemimpin baru. Saya bukannya berarti kalian terus mau memegang, saya terus deh jadi ketua kelas, dia kan gak becus, enggak. Kalian bisa lihat, kemudian kalian tolong teman-teman kalian untuk bisa menggantikan kalian menjadi pemimpin, yaitu menjadi ketua kelas. Dan kalian harus jadi seorang pemimpin yang menepati janji. Saat kalian jadi ketua kelas, mungkin kalian lihat, kalau teman-teman semua belajar dengan baik lewat Zoom, dapat nilai bagus, aku janji sebagai ketua kelas, aku akan kasih kalian candy 1 orang 1. Kalian harus tepati. Jadilah pemimpin yang bisa menepati janjinya seperti Daud. Siapa yang mau menjadi pemimpin besar? 10 tahun kemudian mungkin adik-adik bisa menjadi gubernur. Ada yang bisa menjadi apa lagi? Dokter. Kalian juga pemimpin. Ada yang kalian bisa jadi bos. Kalian harus jadi pemimpin yang luar biasa, miliki sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud. Siapa yang mau menjadi seperti Daud? Berani, rajin, berani, mengandalkan Tuhan, mengampuni, memberikan respek terhadap pemimpin di atasnya, kemudian mencetak atau menjadikan pemimpin baru, dan yang ketujuh menjadi seorang pemimpin yang menepati janji. Yuk lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau belajar menjadi seorang pemimpin seperti Daud. Kami mau menjadi pemimpin yang rajin, yang berani, yang mengandalkan Tuhan, pemimpin yang juga mau mengampuni ketika ada orang yang bersalah di bawah kepemimpinan kami. Kami juga mau menjadi seorang pemimpin yang tetap menaruh hormat kepada pemimpin di atas kami. Kami juga mau Tuhan menjadi seorang pemimpin yang bisa mencetak pemimpin baru. Dan kami mau menjadi seorang pemimpin yang mau menepati janji kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Sebelumnya kita akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau baca ayat masnya. Siap pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan untuk masa depan? Yes. Yuk kita baca ayat masnya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 20 ayat 26 yang berbunyi, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Matius 20 ayat 26 yang berbunyi, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya. Terima kasih kak buat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sekalian untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau di dalam studimu dan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang berkati Tuhan katakan amin. Yes, Yeay. adik-adik. Ini kita udah di penghujung acara ya. Bener Kak, ya? banget. Tapi
kita nggak mau sampai sini aja. Iya. Kita mau lihat respon adik-adik. Coba adik-adik tulis di kolom chat ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik ya. Ya, ayat hafal yang tadi kita sama-sama dengerin pas firman Tuhan. Betul banget adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa tetap terus baca firman Tuhan setiap hari. Yes. Terus berdoa. Betul. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Betul banget. Oke adik-adik. Betul. Sekian DSMD 2 ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.